Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah, kita diciptakan oleh Allah ke dunia melalui perantara orang tua. Allah anugerahkan kepada kita sebuah keluarga yang memberikan kita perlindungan dan kasih sayang yang tulus. Tahukah antum betapa bahagianya orang tua kita saat kita lahir ke dunia? Anak adalah anugerah bagi orang tua dan orang tua adalah anugerah bagi anak. Orang tua kita adalah manusia yang paling berjasa bagi kita. Berbakti kepada kedua orang tua adalah sesuatu yang wajib, yang apabila dikerjakan maka akan mendapatkan pahala. Jika kita meninggalkannya maka kita akan mendapatkan dosa. Tapi bagaimana dengan orang tua yang zalim terhadap anaknya? Orang tua yang menelantarkan anaknya? Orang tua yang tidak ada waktu untuk anaknya, apakah kita tetap wajib berbakti? Ya, karena berbakti kepada orang tua adalah perintah Allah, bukan perintah orang tua kita. Kewajiban berbakti kepada orang tua diperintahkan langsung oleh Allah setelah perintah mengesahkan Allah, yaitu dalam Quran surah Al-Isra ayat 23 yang artinya, Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Quran surah Al-Isra ayat 23. Banyak keistimewaan bagi siapa saja yang berbakti kepada orang tua mereka. Bahkan sampai Rasulullah SAW menjadikan kebaktian seorang anak kepada orang tua sebagaimana orang yang berjihad. Sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu bercerita, ada seorang yang datang menghadap Nabi Shallallahu alaihi wasallam meminta izin untuk ikut berjihad. Kemudian beliau bersabda, "Apakah kedua orang tuamu masih hidup?" Orang itu menjawab, "Ya, masih hidup." Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Kalau begitu berjihadlah dengan berbakti kepada keduanya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Amal apakah yang paling dicintai oleh Allah?" Jawaban beliau, "As-salatu ala waqtiha." Salat tepat waktu. Ibnu Mas'ud bertanya lagi, "Kemudian setelah itu amal apa?" Jawab Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Tsumma birrul walidain." Kemudian berbakti kepada kedua orang tua. Ibnu Mas'ud bertanya lagi, "Kemudian setelah itu amal apa?" Jawab Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Al-jihadu fi sabilillah." Kemudian jihad fi sabilillah. Muttafaqun alaih. Oleh karena itu, beberapa ulama diantaranya Ibnu Hibban menegaskan bahwa berbakti kepada kedua orang tua lebih didahulukan daripada jihad fi sabilillah yang hukumnya sunnah. Ada adab-adab yang baik terhadap orang tua yang harus kita jalankan, yaitu menjaga sopan santun saat berbicara dengan mereka. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Isra ayat 23 yang artinya, "Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan 'ah', dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia." Sebagai seorang anak, janganlah merasa paling hebat atau paling berjasa terhadap orang tua kita. Tunjukkanlah bahwa kita tidak ada apa-apanya tanpa orang tua kita. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Isra ayat 24 yang artinya, "Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan." Quran surah Al-Isra ayat 24. Dan janganlah menunjukkan pandangan tajam kepada orang tua kita, layaknya para sahabat ketika bertemu dengan Rasulullah SAW, sebagai tanda penghormatan kita kepada mereka. Dahulukanlah orang tua kita daripada diri kita sendiri. Jagalah hubungan baik, terutama dengan ibu kita, sesuai dengan hadis Nabi SAW. Ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak aku sikapi dengan baik?" "Ibumu," jawab Nabi Shallallahu alaihi wasallam.
Kemudian siapa lagi? Tanya sahabat itu kedua kalinya. Kemudian ibumu, jawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian siapa lagi? Tanya sahabat itu ketiga kalinya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetap menjawab, ibumu. Kemudian siapa lagi? Tanya sahabat itu keempat kalinya. Kemudian ayahmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jika orang tua memerintahkan kita untuk menyalahi aturan syariat, maka tidak boleh ditaati, tetapi kita harus tetap berbuat baik kepada mereka. Allah berfirman dalam Quran surah Luqman ayat 15 yang artinya, jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Quran surah Luqman ayat 15. Perbanyaklah berterima kasih kepada orang tua kita dan mendoakan mereka sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Isra ayat 24 yang artinya, berdoalah ya Allah, berilah rahmat kepada mereka kedua orang tua sebagaimana mereka merawatku ketika kecil. Lalu, bagaimana jika orang tua kita telah meninggal? Sesungguhnya ketika seseorang meninggal dunia, ada 3 hal yang tidak akan pernah terputus amalnya, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, serta anak solih yang mendoakannya. Dari Malik bin Robi'ah As-Sa'idi radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, ketika kami sedang duduk bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tiba-tiba datang seorang dari Bani Salamah. Orang ini bertanya, wahai Rasulullah, apakah masih ada cara bagiku untuk berbakti kepada orang tuaku setelah mereka meninggal? Ya, mensolatkan mereka, memohonkan ampunan untuk mereka, memenuhi janji mereka setelah mereka meninggal, memulihkan rekan mereka, dan menyambung silaturahmi yang terjalin karena sebab keberadaan mereka. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan Ibnu Majah. Salah satu bakti kepada orang tua setelah mereka meninggal adalah menjaga hubungan silaturahmi dengan semua keluarga yang masih kerabat dengan orang tua kita. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bentuk kebaktian kepada orang tua yang paling tinggi menyambung hubungan baik dengan orang yang dicintai ayahnya setelah ayahnya meninggal. Hadis riwayat Muslim. Ketika ibu kita telah meninggal dunia, maka kedudukan yang paling dekat dengan ibu kita adalah bibi kita, maka jalinlah silaturahmi dengannya. Dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, bibi saudara ibu kedudukannya seperti ibu. Hadis riwayat Bukhari, Abu Daud, dan yang lainnya. Jadi teman-teman, berbaktilah kepada kedua orang tua kita, baik semasa mereka masih hidup maupun setelah meninggal dunia. Kita tidak dapat memilih dari orang tua mana kita dilahirkan, tetapi kita bisa memilih menjadi anak yang berbakti atau tidak, dan itu akan kita pertanggungjawabkan di akhirat kelak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.